Bapak Ibu sekalian, Anda mungkin memperhatikan tapi mungkin juga tidak ya. Tapi harga emas ya di pasar internasional itu lagi naik terus sampai sekarang udah all time high. Terakhir itu sudah 2.500 per ounce. Padahal baru saja setahun yang lalu itu dia cuma 1.800 per ounce. Berarti kenaikannya udah hampir 30-40% ya. Dan dia udah all time high juga. Banyak orang bilang, wah ini pertanda krisis atau apa? Enggak, bukan. Ini pendapat saya. Memang harga emas ini dia agak lagar dibanding kenaikan aset-aset investasi yang lain. Ya, meskipun saya nggak main Bitcoin, nggak main kripto nih sekali lagi ya. Tapi coba Anda bandingkan kenaikan harga emas dengan harga Bitcoin. Jauh, Pak. Bitcoin itu dulu cuman 5 tahun yang lalu itu cuma 10.000 dolar per satu Bitcoin. Sekarang udah 60.000, udah 50.000. Ya harga emas ya otomatis ikut naik juga lah. Seperti yang tadi saya katakan ya, komoditas yang lain-lain udah pada naik semua, masa harga emas di situ-situ aja? Eventually dia akan naik karena menyesuaikan inflasi. Malah kalau misalnya kita lihat inflasi yang memang sebenarnya cukup tinggi, meskipun sekarang udah mulai turun-turun lagi, harga emas ini masih kehitung lagar. Lagar itu maksudnya masih ketinggalan gitu loh dibanding dengan itu. Artinya masih bisa naik lebih tinggi lagi, Pak. Prediksi saya ya, mungkin bisa sampai 2.900 per ounce ya, 2.900 dolar per ounce. Nah, itu baru bakal euforia tuh. Kalau sekarang ya orang masih takut-takut. Nah, pertanyaannya saham mana yang diuntungkan kalau harga emas naik? Apakah saham-saham perusahaan tambang di kita yang akan diuntungkan? Sayangnya, selama ini kinerja perusahaan-perusahaan tambang emas di kita itu enggak begitu bagus, Pak. Sayangnya, ada banyak, saya sebutin aja ya. Antam, ya. Lalu itu Aman Mineral tuh yang sahamnya naik terus tuh. Ya. Tapi kalau kan Aman Mineral karena dia udah naik duluan dan sebenarnya kenaikannya juga tidak wajar. Tapi kalau dia udah harga segini dengan PBV yang juga mencapai 7 kali ya, per entah berapa puluh kali, ya nggak mungkin dong kita beli di harga sekarang. Terlalu beresiko. Meskipun kinerjanya nggak jelek ya, dia cukup bagus ya Aman ini. Tapi kita nggak mungkin beli. Antam, kinerjanya selama ini, mau harga emas naik, harga emas turun, jelek Pak, sayangnya. Kurang bagus. Lalu ada Merdeka Copper and Gold, MDKA. Ini juga sama. Sebenarnya dia cukup bagus, tapi valuasinya mahal ya. Ada kemungkinan digoreng juga ya. Lalu ada lagi namanya itu PSAB. PSAB ini G Resources namanya. Ini perusahaan yang lebih kecil ya bukan di Maluku, saya lupa di mana. Itu juga kurang begitu menarik karena kinerja fundamentalnya kurang bagus. Dan terakhir itu Archie, Pak Steven. Archie Resources. Dia punya tambang bukan di Manado tapi di Sulawesi Utara ya. Ya, tambangnya kemarin kena longsor jadi nggak beroperasi, ya labanya turun. Meskipun harga emasnya lagi naik, tapi kalau tambangnya nggak bisa beroperasi ya kan percuma aja. Dia nggak bisa berproduksi, jadi kinerjanya pun jelek. Dan terakhir Harta Dinata, tapi harta ini bukan tambang emas. Dia itu perhiasan emas. Dia beli emasnya dari Archie itu tadi atau dari perusahaan tambang emas yang lain, dia bikin menjadi perhiasan baru dia jual. Artinya sebenarnya kalau bagi harta emas naik atau turun sebenarnya ya itu nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Kalau harga emas lagi turun, maka harga jual perhiasannya mungkin turun, tapi harga beli bahan baku emasnya kan turun juga. Jadi sebenarnya impas. Sebaliknya ketika harga emas lagi naik seperti sekarang, harga jual perhiasannya naik betul. Tapi harga bahan baku emasnya kan naik juga. Jadi nggak ada bedanya. Keuntungannya hanya sebatas dari margin dari bahan bakunya itu dia olah menjadi perhiasan, dia jual. Meskipun tetap harta ini bagus bukan karena kenaikan harga emasnya Pak Steven, tapi karena kenaikan omset. Dia penjualan domestiknya naik terus, kemudian dia penjualan ekspornya juga sama, naik terus ya. Dia ada ekspor di India, Uni Emirat Arab, dan kemungkinan kedepannya akan ada ekspor juga di Vietnam, Amerika Serikat, Singapura, Thailand, dan seterusnya. Kemudian toko fisiknya nih, di banyak kota di Indonesia itu ada lagi tuh.
Di Bandung udah banyak tuh, gerai harta dinata di mall-mall. Dan dia satu-satunya perusahaan perhiasan emas. Bedakan ya, perusahaan perhiasan emas dengan perusahaan tambang emas. Itu dua bidang yang berbeda. Tapi perusahaan perhiasan emas yang berani bikin gerai di mall-mall itu cuman harta dinata. Antam juga dia nggak punya seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaannya, kira-kira ada nggak saham yang menarik di koleksi ketika harga emas lagi naik ini? Jawabannya, Pak, ada dua sih. Yang pertama Antam. Kenapa? Pak Teguh bukannya bilang tadi kinerjanya nggak bagus? Betul, betul. Cuman Antam ini kalau secara relatif ya, maksudnya kalau dibandingkan dengan saham-saham emas yang lain, bukan saham secara umum, ya kinerja dia nggak jelek-jelek banget juga, Pak. Lumayan lah. Lumayan bagus, dan valuasi dia ya minimal masih murah gitu. Kalau dibandingkan dengan misalnya Archie atau misalnya apalagi Aman Mineral, wow jauh banget. PBV-nya masih 1,1. Murah kan? Meskipun murahnya relatif ya. Relatif itu artinya dibandingkan dengan sesama emas yang lain. Antam di harga 2.000 saya nggak rekomen, Pak. Tapi kalau di harga sekarang 1.200, 1.300, 1.400, nah itu baru boleh lah. Kalau harga emas naik terus, eventually Antam ini akan kena sentimen positifnya. Meskipun mungkin belum tentu kinerjanya akan benar-benar diuntungkan oleh kenaikan harga emas itu tadi, tapi minimal dia dapat sentimennya. Nah, harga sahamnya mungkin bisa naik sampai 1.800 atau bahkan 2.000. Yang kedua, tentu saja harta dinata. Loh, bukannya Pak Teguh bilang kenaikan harga emas nggak ngaruh? Karena dia kan perhiasan bukan tambang. Betul, tapi gini. Dengan harga emas lagi tinggi-tingginya seperti sekarang, maka minat orang untuk berinvestasi di emas, baik itu dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan, logam mulia, itu juga meningkat, Pak. Teman-teman merhatiin nggak? Banyak orang-orang di sekitar kita nih, mau main saham kagak ngerti. Bitcoin, apa pula itu? Ngeri lah. Saya tidak tertarik kalau disuruh beli McLaren, nggak minat lah gitu kan, aneh lah, takut gitu kan. Udah emas aja. Nah, hasil mereka belinya emas, Pak. Apalagi emas lagi naik terus. Banyak orang bilang, wah ini emas menguntungkan. Alhasil, omsetnya harta ini tumbuh terus. Gitu. Jadi, betul, kenaikan harga emas tidak menyebabkan margin labanya meningkat. Karena di sisi lain harga bahan baku emasnya naik juga. Tapi omset dia yang meningkat, dan selama ini, khususnya di tahun 2023 dan 2024 tahun ini, pendapatannya dia naik 2 kali lipat, ya, labanya pun sama, naik signifikan. Dan kalau harga emas nggak usah naik lebih lanjut, bertahan aja di kisaran harga sekarang, ya pendapatannya harta ini akan terus tumbuh. Jadi dua itu, Pak Steven, ya, harta dinata dan juga Antam. Kebetulan dua-duanya belum kemana-mana, Pak. Antam juga betul mulai ada naik-naik sedikit nih, dari 1.200 sekarang 1.400. Tapi kan bandingkan dengan kemarin dia di 2.000, berarti kan masih turun tuh. Harta juga sama. Harta kemarin agak naik nih dari 360 sekarang udah 400 ya, 390, 400. Tapi kalau dihitung sejak setahun yang lalu di 450 sama, dia masih turun juga gitu. Eventually saya pikir dua saham ini juga akan naik menyusul kenaikan saham-saham big caps ya. Karena jangan takut Bapak Ibu sekalian, kemarin tuh kita emang udah susah banget nih setahun terakhir ini. Sekarang bullishnya baru dimulai. Cukup ya Pak Steven?